Sejarah Taruna Nusantara. Gagasan awal. Gagasan untuk mendirikan Sekolah Taruna Nusantara datang dari Jenderal TNI Purnawirawan LB Murdani yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI tahun 1985. Sang jenderal berkeinginan untuk mendirikan satu sekolah yang menjadi wadah para pemuda berprestasi dari seluruh bagian Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke di ujung timur Indonesia. Sekolah yang tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu pengetahuan, tapi sekaligus tempat di mana mental kepemimpinan digembleng dan semangat kebangsaan diasah. Pendidikan menurutnya adalah salah satu senjata terampuh untuk mempertahankan kejayaan bangsa ini, karena di puncak generasi muda lah kelangsungan Indonesia di masa yang akan datang dipertaruhkan. Gagasan Jenderal Beni ini kemudian memasuki periode pembicaraan panjang yang dilakukan oleh Ki Suratman dari Taman Siswa dan Jenderal TNI Tri Sutrisno yang saat itu menjabat sebagai Panglima ABRI. Pada tanggal 20 Mei 1989, bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, ditandatanganilah sebuah naskah kerjasama oleh Ki Suratman dan Jenderal Tri Sutrisno untuk mendirikan sekolah yang dinamai Perguruan Taman Taruna Nusantara atau PTTN. Dua yayasan yang mengelola sekolah ini pun dibentuk, yaitu Yayasan Kejuangan Panglima Besar Sudirman dan Yayasan Kebangkitan Nasional. Pembangunan Kawah Candra di Muka Remaja Indonesia. Setelah penandatanganan naskah kerjasama dilakukan, kemudian dibentuk sebuah tim gabungan yang menyusun piagam dasar pendidikan yang merupakan kerangka kurikulum SMA Taruna Nusantara yang dilandaskan kepada pokok-pokok pikiran Ki Hajar Dewantara dan Panglima Besar Jenderal Sudirman, dua orang pahlawan nasional yang memancang dan terus mengilhami setiap generasi dengan pemikiran-pemikirannya yang nasionalis. Untuk dapat merumuskan kurikulum terbaik, dibentuklah tim survei yang menandatangani 10 lembaga pendidikan terbaik, mulai dari sekolah umum sampai pesantren dan seminar untuk melakukan studi pembangunan. Hal ini dilakukan tentu untuk memastikan bahwa sekolah ini nantinya akan memiliki sistem pendidikan yang unggul dan mumpuni. Sambil mempersiapkan sistem pendidikan yang berkualitas, persiapan pembangunan fisik sekolah juga dilakukan. Peletakan batu pertama pembangunan kampus dilaksanakan oleh Jenderal Tri Sutrisno pada hari Rabu, 5 Juli 1989 di lahan pinjaman Akademi Militer seluas 18 hektar di Panca Arga 2, Mertoyudan, Magelang, di kaki Bukit Tidar. Segala fasilitas yang akan dibangun di kompleks sekolah ini dari awal memang telah didesain untuk menjadikan sekolah ini sebagai SMA Plus, misalnya dengan menghadirkan gedung pertemuan, ruang bersama, wisma pamong atau guru, asrama untuk siswa atau disebut juga dengan geraha, plaza, lapangan sepak bola, laboratorium IPA, dan fasilitas untuk latihan pendidikan pendahuluan bela negara. Komitmen para pendiri SMA Taruna Nusantara ternyata tidak hanya terbatas pada perumusan sistem pendidikan dan pembangunan gedung sekolah yang luar biasa, tapi juga meliputi proses pembinaan siswa dan pembiayaan operasional sekolah, sehingga para siswa yang lolos ujian saringan ketat dapat menimba ilmu di sekolah ini dengan gratis. Ketika itu, Dephan dan Mabes TNI memberikan beasiswa untuk seluruh siswa Taruna Nusantara, karena tidak ada ruginya untuk membiayai putra terpilih se-Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan yang memiliki semangat kemajuan, semangat kejuangan, dan cinta tanah air yang tinggi. Setahun dari peletakan batu pertama, kampus SMA Taruna Nusantara diresmikan pada tanggal 14 Juli 1990 oleh penggagasnya, yaitu Jenderal TNI LB Murdani yang masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia. Pada waktu yang bersamaan, Panglima ABRI Jenderal Tri Sutrisno juga hadir dan bertindak sebagai inspektur upacara dalam upacara pembukaan pendidikan dasar kedisiplinan dan melantik 281 siswa yang berhasil lolos berbagai tes saringan masuk yang berasal dari seluruh Nusantara untuk menjadi siswa angkatan pertama SMA Taruna Nusantara. Pada awal berdirinya, operasional SMA Taruna Nusantara didukung oleh 50 pamong atau guru pengajar pengasuh, 10 pamong pengajar, 168 pamong administrasi. Pamong memiliki tanggung jawab moral, sosial, dan kultural untuk mengubah kepribadian siswa sehingga menjadi seorang yang memiliki kemampuan intelektual, kecakapan teknis, kecerdasan, dan kematangan emosional, kejujuran, sikap adil, dan berdedikasi. Visi SMA Taruna Nusantara. Visi sekolah menengah atas unggulan berciri kenusantaraan dengan pamong pengajar pengasuh dan pamong administrasi berkualitas, dibangun dan disiapkan menjadi satu kesatuan utuh dengan sarana prasarana serta fasilitas pendidikan yang modern, yang mampu mengembangkan siswa secara profesional menjadi lulusan berkualitas yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.
menyiapkan perguruan SMA Taruna Nusantara menjadi sekolah unggulan yang menghasilkan lulusan berkualitas melalui pengelolaan secara profesional, dilengkapi sarana dan prasarana serta fasilitas modern dan lingkungan pendidikan yang kondusif bagi pengembangan kreativitas dan kerja keras meraih prestasi. Memilih lulusan terbaik dan potensial dari SMP di seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi siswa SMA Taruna Nusantara. Menyiapkan siswa SMA Taruna Nusantara menjadi lulusan yang memiliki kemampuan akademik berkualitas dengan kepribadian mandiri yang kreatif serta kondisi jasmani dan rohani yang sehat yang siap berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Tujuan SMA Taruna Nusantara: mengembangkan siswa SMA Taruna Nusantara menjadi tunas-tunas pemimpin masa depan Indonesia dengan kualitas moral dan budi pekerti luhur serta memiliki keimanan dan ketakwaan tinggi, menghayati wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan Panglima Besar Sudirman, dan wawasan kebudayaan Ki Hajar Dewantara sehingga memiliki kesadaran kuat akan tanggung jawabnya dalam membela kepentingan rakyat dan mempertahankan kelangsungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kini, beri aku 10 pemuda, akan aku kuncangkan dunia. Begitu besarnya kemampuan pemuda untuk melakukan perubahan, sehingga Presiden pertama Republik ini merasa cukup untuk mengubah dunia hanya dengan 10 pemuda. Mungkin terdengar berlebihan dan hiperbolik, tapi kekuatan pemuda memang tidak dapat dianggap sepele. Sejarah telah mengukir betapa titik-titik penting perubahan bangsa ini berada di punggung pemudanya. Gerakan pemuda pada tahun 1908 mengantarkan bangsa ini dalam pergerakan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dan gerakan pemuda jugalah yang membuka pintu reformasi dan membawa banyak perubahan fundamental yang mengharuskan bangsa ini mempersiapkan lebih banyak pemuda tangguh berwawasan kebangsaan yang akan membela kepentingan rakyat dan bangsanya. Kurikulum SMA Taruna Nusantara. SMA Taruna Nusantara menyadari penuh pentingnya pendidikan yang dapat membentuk pemuda-pemuda Indonesia yang bukan hanya pintar dan memiliki kemampuan berpikir ilmiah, namun juga mampu memimpin dengan kualitas moral dan budi pekerti luhur, memiliki keimanan dan ketakwaan tinggi, menghayati wawasan kebangsaan, wawasan kejuangan, dan wawasan kebudayaan seperti yang telah termaktub dalam salah satu misi Sekolah Taruna Nusantara. Untuk mencapai misi ini, maka disusunlah secara komprehensif yang merupakan perpaduan antara kurikulum nasional yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional dan kurikulum khusus sebagai bukti komitmen SMA Taruna Nusantara sebagai sekolah dengan perspektif kebangsaan. Kelompok mata pelajaran dalam kurikulum khusus SMA Taruna Nusantara. Mata pelajaran kenusantaraan. Mata pelajaran pendidikan bela negara. Mata pelajaran kepemimpinan. Mata kegiatan rutin terjadwal. Mata kegiatan terprogram. Mata kegiatan terproyek. Mata kegiatan kreatif mandiri. Fasilitas. Ruang kantor. Terdapat 11 unit ruang yang digunakan oleh para pamong pengajar dan pengurus sekolah. Geraha atau asrama. 27 unit asrama yang terbagi menjadi kompleks Geraha Putra dan kompleks Geraha Putri. Rumah dinas pamong, 75 unit rumah dinas yang ditempati para pamong, pengurus dan pengajar yang berlokasi di sekeliling Geraha Putra dan Putri, sehingga para pamong dapat mengawasi kegiatan siswa tiap harinya, mulai dari bangun sampai mereka tidur. Fasilitas olahraga, 18 unit fasilitas olahraga terdiri atas lapangan bola, lapangan basket, lapangan voli, lapangan tenis dan kolam renang, serta fasilitas olahraga lain dengan luas total lebih dari 29.000 meter persegi. Laboratorium, 11 unit laboratorium terdiri dari laboratorium bahasa yang canggih, laboratorium fisika, kimia dan biologi yang dilengkapi dengan peralatan yang dapat membantu pemahaman para siswa mengenai pengetahuan yang diajarkan. Wisma tamu. Wisma tamu terdiri dari kamar-kamar dan ruang pertunjukan yang biasa digunakan oleh tamu yang berkunjung ke kompleks SMA Taruna Nusantara. Taman kompleks. SMA Taruna Nusantara memiliki ruang terbuka hijau yang cukup dan tersebar di seluruh kompleks. Fasilitas keagamaan.
Terdapat satu masjid di kompleks kampus SMA Taruna Nusantara, sementara gereja Kristen dan Katolik serta pura terletak beberapa ratus meter dari kampus SMA Taruna Nusantara. Perpustakaan. Satu unit perpustakaan terletak di lantai 2 kompleks SMA Taruna Nusantara. Ruang serbaguna. 2 ruang serbaguna yang dapat digunakan sebagai tempat pertemuan, latihan kesenian, dan tempat pertunjukan. Museum Prestasi. Untuk menyimpan ratusan piala dan piagam penghargaan dari berbagai pertandingan yang pernah dimenangkan oleh para siswa SMA Taruna Nusantara, maka terdapat satu ruangan di lantai 2 gedung serbaguna tempat disimpan dan dipamerkannya bukti prestasi para siswa. Balairung. Terletak di muka depan kompleks SMA Taruna Nusantara dan biasa digunakan untuk upacara-upacara tertentu seperti misalnya penutupan tahun ajaran, pemberian penghargaan, dan lain sebagainya. Toserba. Koperasi sekolah mengelola satu toko serba ada yang menyiapkan beragam kebutuhan siswa dan pamung Taruna Nusantara. Klinik. Klinik merupakan sarana kesehatan terpadu yang disediakan di dalam kampus Taruna Nusantara. Terdiri dari klinik umum dengan ruang rawat inap dan klinik gigi dengan peralatan yang memadai. Unit mobil darurat. Klinik Taruna Nusantara juga memiliki beberapa unit ambulans dan pemadam kebakaran. Ruang komunikasi bersama. Ruang komunikasi bersama adalah ruang makan siswa yang dapat menampung lebih dari 950 orang siswa dan pamong pada saat makan pagi, siang, dan malam. Pamong, Pamong SMA Taruna Nusantara. Di SMA Taruna Nusantara, guru lebih dikenal dengan sebutan pamong atau pengasuh. Mengambil dari falsafah taman siswa, maka pamong tidak hanya memberikan pengajaran dan transfer ilmu di kelas, namun juga menjalankan fungsi orang tua yang merawat, mengembangkan, dan membesarkan kepribadian anak-anak didiknya. Di SMA Taruna Nusantara, di mana siswa ditempatkan dalam sistem asrama penuh, maka peran pamong dalam kehidupan mereka sangatlah besar. Para pamong yang bertempat tinggal di kompleks sekolah diharapkan dapat selalu siap membimbing siswanya kapanpun dan menggantikan peran orang tua mereka dalam kesehariannya. Fenomena mengenai pamong di SMA Taruna Nusantara memang agak unik. Biasanya seorang guru hanya berinteraksi dengan siswa pada jam belajar mengajar. Begitu bel jam terakhir berbunyi, maka selesailah tanggung jawab formal seorang guru pada anak didiknya. Namun tidak demikian bagi pamong pengajar pengasuh di SMA Taruna Nusantara. Interaksi dengan anak didik berlangsung 24 jam. Di samping jam belajar mengajar dari pukul 17 sampai dengan 17.30, di luar jam belajar mengajar, semua para pamong pengajar pengasuh menjadi bapak asuh atau ibu asuh siswa. Mendidik mereka dalam pembentukan kepribadian, mulai dari bangun tidur pukul jam 5 pagi sampai tidur kembali pukul 22 malam. Rumah dinas pamong hanya dipisahkan oleh jalan asrama selebar 6 meter. Begitu siswa membuka jendela, sudah nampak semua isi rumah pamongnya. Demikian pula sebaliknya. Jadi kehidupan pamong dan siswa begitu transparan, begitu menyatu. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi lagi. Bahkan bau ikan asin yang digoreng di rumah pamong akan tercium di seluruh asrama siswa. Sebagai ujung tombak transfer ilmu dan pembimbingan para siswa, para pamong di SMA Taruna Nusantara diberikan dorongan untuk selalu meningkatkan kemampuan dalam mengajar. Hal ini dilakukan dengan menyekolahkan beberapa pamong ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi di S2 dan S3, mengadakan pelatihan, pemantapan, serta mengirimkan beberapa gurunya ke Australia untuk mengajar dan melakukan studi banding di beberapa sekolah unggulan di negeri kangguru tersebut. Komitmen para pengurus SMA Taruna Nusantara pada kualitas dan kompetisi para pengajarnya sudah diperlihatkan sejak awal pendirian sekolah. Ketika itu, 18 tahun yang lalu, rekrutmen para pengajarnya dilakukan dengan tes yang ketat dan persyaratan yang tinggi. Mereka yang berminat menjadi pamong atau guru di SMA Taruna Nusantara harus melalui serangkaian proses seleksi yang ketat dalam persyaratan yang cukup tinggi. Persyaratan untuk menjadi pamong antara lain adalah pendidikan minimal S1, berusia minimal 30 tahun, telah menikah, dan memiliki pengalaman mengajar minimal 5 tahun. Seluruh kriteria ini ditetapkan karena para pamong bukan hanya bertugas mengajar, tapi juga mengasuh para siswa dalam kesehariannya, sehingga para pamong diharapkan memiliki umur yang cukup dewasa dan bijaksana, sehingga dapat membimbing para muridnya. Dari sekitar 850 orang pelamar pamong saat itu, hanya 22 orang saja yang dinilai memenuhi persyaratan ketat dan dinyatakan lulus menjadi pamong SMA Taruna Nusantara.
Prestasi akademik. Sejak awal, SMA Taruna Nusantara memang dipersiapkan sebagai sekolah unggulan di Indonesia. Para siswa yang dapat bersekolah di SMA ini adalah para lulusan pilihan dengan nilai akademik yang baik semasa SMP, seperti Gatot Kaca yang digembleng di kawah Chandra di muka dan menjadi kesatria dengan segala keunggulannya. Para remaja ini juga mendapat gemblengan yang luar biasa daripada pamungnya dan terbukti berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Sejak meluluskan angkatan pertamanya pada tahun 1993, SMA Taruna Nusantara memiliki nilai rata-rata ujian akhir sebesar 8,15 dan terus menembus nilai tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 9,01 pada tahun 1996. Pencapaian ini merupakan hal yang luar biasa karena ini berarti rata-rata siswa SMA Taruna Nusantara memiliki nilai ujian akhir nasional mendekati sempurna. Diharapkan di tahun-tahun selanjutnya SMA Taruna Nusantara dapat kembali mencapai rata-rata nilai ujian yang hampir sempurna dan mempertahankan nilai tersebut pada posisi ini. Jika dibandingkan dengan nilai ujian rata-rata nasional yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, maka SMA Taruna Nusantara dapat berbangga karena berada jauh di atas rata-rata nasional. Jika pada tahun 2003, nilai rata-rata ujian nasional adalah 4,58, maka SMA Taruna Nusantara berada pada rata-rata 8,01. Gap antara nilai rata-rata ini tetap tinggi pada tahun 2007, di mana nilai rata-rata ujian akhir nasional baru mencapai 6,22, sementara SMA Taruna Nusantara telah mencapai 8,91. Prestasi non-akademik. Di sisi sebelah kiri jalan, masuk menuju Balairung SMA Taruna Nusantara, Anda akan melihat gedung bertingkat 2 yang dikenal dengan Museum Prestasi. Dikatakan demikian karena di dalam gedung itulah tersimpan ratusan piala penghargaan yang pernah diraih oleh SMA Taruna Nusantara dari angkatan pertama hingga sekarang. Piala-piala ini adalah bukti pengakuan prestasi para siswa SMA Taruna Nusantara pada lomba-lomba yang diadakan oleh banyak institusi pada berbagai tingkatan, mulai dari tingkat Kabupaten Magelang, provinsi, nasional, sampai internasional. Dengan mengikuti berbagai kompetisi inilah, semangat juang para siswa diasah. Mereka terlatih tidak hanya untuk berusaha kuat agar menjadi yang terbaik, tapi juga melatih semangat sportivitas untuk menerima keunggulan orang lain dan mengubah kegagalan mereka sebagai pemicu keberhasilan di masa yang akan datang.